Tutup mata Anda sejenak. Bayangkan banjir besar yang datang begitu cepat. Air naik dalam hitungan menit, mengeret mobil, merobohkan bangunan, menghancurkan jalan dan jembatan modern, seolah semuanya terbuat dari kertas. Sekarang, bayangkan sebuah jembatan tua dari batu, diam, tenang, berdiri di tengah kekacauan itu. Jembatan itu tidak runtuh, tidak retak, tidak bergeser. Ia tetap di sana, seolah sedang memperhatikan semuanya. Sekarang, pikirkan ini pelan-pelan. Jika jembatan itu dibangun ratusan tahun lalu dengan teknologi yang katanya primitif, bagaimana mungkin ia bertahan sementara semua yang modern justru gagal? Pertanyaan ini mengubah segalanya, dan begitu Anda mulai mencari jawabannya, tidak ada jalan kembali. Saat saya memulai perjalanan ini, saya tidak berniat membuktikan apapun. Saya tidak punya teori. Saya tidak percaya pada kerajaan yang hilang atau sejarah yang dihapus. Saya percaya pada apa yang kebanyakan orang percaya, bahwa sejarah itu linear, bahwa manusia terus berkembang, bahwa setiap generasi membangun sesuatu yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Tapi semua keyakinan itu mulai runtuh ketika saya menyadari satu hal sederhana. Kita gagal di tempat di mana masa lalu tidak gagal. Di Eropa, ada puluhan, mungkin ratusan jembatan tua yang bertahan dari perang, gempa bumi, banjir, dan berabad-abad penggunaan terus-menerus. Dan di sekelilingnya, jembatan modern dari beton bertulang dan baja industri hasil perhitungan komputer justru runtuh. Ini bukan pendapat, ini fakta sejarah. Dalam banyak banjir besar yang tercatat, jembatan modern selalu gagal lebih dulu, selalu, dan yang kuno tetap berdiri. Pada awalnya, ini tampak seperti sekadar keanehan, menarik tapi terisolasi. Namun ketika Anda mulai bepergian, ketika Anda mulai melihat polanya, Anda menyadari ini bukan kebetulan, bukan keberuntungan, bukan keajaiban. Ini adalah desain. Desain yang seharusnya tidak ada menurut semua yang kita pelajari. Di Praha, jembatan Charles diperlakukan sebagai kebanggaan nasional. Secara resmi dikatakan dibangun pada tahun 1357. Konon dibuat oleh manusia abad medieval dengan alat sederhana, kayu, tali, dan tenaga manusia. Namun ketika Anda menganalisis strukturnya dengan mata seorang insinyur, ada sesuatu yang tidak cocok. Fondasinya terlalu dalam, terlalu presisi, disejajarkan dengan akurasi yang hari ini membutuhkan teknologi canggih. Namun tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu dilakukan pada masa itu. Pada tahun 1890, banjir besar melanda kota itu. Semua jembatan modern di Sungai Vltava hancur. Semuanya, kecuali jembatan Charles. Ia tetap berdiri, tanpa retakan, tanpa pergeseran. Seolah-olah memang dirancang khusus untuk menghadapi peristiwa ekstrim seperti itu. Ini tidak normal. Ini bukan abad medieval. Dan semakin Anda meneliti, semakin banyak contoh muncul. Di Prancis, Pont du Gard, yang secara resmi dikaitkan dengan Romawi, telah berdiri hampir 2000 tahun. Tanpa semen, tanpa baja, balok-balok batu raksasa disusun dengan presisi luar biasa. Dalam banjir modern, struktur beton abad 20 runtuh di sekitarnya. Namun Pont du Gard tidak mengalami kerusakan berarti. Seolah-olah air tahu bagaimana melewatinya tanpa menghancurkannya. Ini memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah struktur-struktur ini benar-benar dibangun oleh peradaban yang diberi kredit? Ataukah mereka sudah ada sebelumnya? Bagaimana jika yang kita sebut pembangunan sebenarnya hanyalah restorasi, perawatan, pengambil alihan? Di Turki, Aquaduk Valens membentang melintas Istanbul seperti bekas luka kuno di tengah kota modern. Ia bertahan dari gempa bumi yang menghancurkan seluruh lingkungan. Masjid yang dibangun berabad-abad kemudian runtuh. Bangunan modern ambruk, tapi akuaduk itu tetap berfungsi. Ketika para insinyur mempelajari strukturnya, mereka menemukan sesuatu yang lebih aneh. Sistem lengkungnya mendistribusikan beban dengan cara yang menentang model basis fisika struktural. Semakin besar tekanannya, semakin stabil ia menjadi. Ini seharusnya tidak bekerja, tapi kenyataannya, ia telah bekerja selama lebih dari 1700 tahun. Di berbagai negara, budaya dan periode sejarah yang berbeda, solusi yang sama terus muncul. Proporsi yang sama, prinsip yang sama, fondasi yang sangat dalam, saluran yang dipahat di dasar sungai untuk mengarahkan aliran air, struktur yang tidak melawan alam tetapi bekerja dengan alam. Hari ini kita menyebutnya keseimbangan hidrodinamis. Secara resmi, konsep ini baru dipahami pada akhir abad 20 dengan bantuan komputer. Namun jembatan-jembatan ini sudah menerapkannya dengan sempurna sejak lama. Saya mulai mengumpulkan data, catatan banjir, studi struktural, arsip sejarah. Polanya terlalu jelas untuk diabaikan. Dalam hampir semua banjir besar di Eropa selama 300 tahun terakhir, jembatan modern gagal dengan tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan jembatan kuno. Bukan sedikit lebih tinggi,
tapi jauh-jauh lebih tinggi. Namun anehnya, tidak ada yang berbicara tentangnya, tidak ada di buku teks pelajaran, tidak dibahas secara serius di media akademik populer. Jikapun disebut, hanya dianggap sebagai keunikan, bukan sebagai masalah. Karena mengakui masalah, berarti mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dengan seluruh narasi sejarah manusia. Pada tahun 1970-an, sebuah studi yang ditugaskan oleh UNESCO mencoba menjawab pertanyaan ini. Insinyur, geologi, dan arsitek mempelajari puluhan jembatan kuno. Kesimpulan mereka sangat mengganggu. Mereka tidak mampu mereplikasi teknik yang digunakan, bukan karena kekurangan dana, bukan karena kurang interest, tapi karena kurang pengetahuan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana struktur-struktur itu dibuat. Laporan itu diterbitkan 1 kali dalam jurnal akademik yang tidak terkenal. Setelah itu, menghilang. Satu-satunya salinan yang tersisa ditemukan di arsip universitas. Dan di akhir laporan, ada 1 kalimat yang menjelaskan semuanya. Investigasi lebih lanjut tidak mungkin dilakukan, mengingat implikasi dari temuan ini. Pikirkan itu, bukan karena kurang bukti, tapi karena takut pada kesimpulannya. Ketika Anda mulai melihat lebih dekat, bahkan apa yang tersembunyi di bawah jembatan-jembatan ini menceritakan kisah yang berbeda. Dalam banyak kasus, ada saluran yang dipahat langsung ke dasar sungai, mengarahkan aliran air menjauh dari fondasi. Itu bukan alami, itu presisi, dirancang, dibuat untuk mengurangi tekanan dan meningkatkan stabilitas. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika fluida, pemahaman yang secara resmi tidak ada pada masa ketika jembatan-jembatan itu dibuat. Di daerah pedesaan Turki, ada sebuah jembatan tua yang bahkan tidak tercantum di peta turis. Penduduk setempat menyebutnya jembatan setan. Mereka tidak tahu kenapa. Nama itu hanya diwariskan dari generasi ke generasi. Di bawah jembatan itu, terukir di batu, ada simbol-simbol geometris, bukan hiasan, diagram, representasi tekanan, aliran, dan resonansi. Simbol-simbol yang mendahului sistem matematika yang diperlukan untuk memahaminya. Ketika seorang profesor teknik sipil yang sudah pensiun melihat gambar-gambar ini, ia terdiam selama berhari-hari. Lalu ia berkata sesuatu yang mengubah segalanya. Siapapun yang membuat ini, memahami bagaimana air menghasilkan gelombang tekanan di dalam batu, memahami resonansi, hal-hal yang baru kita pelajari secara serius pada abad 20. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang tidak ingin dijawab siapapun, siapa mereka? Disinilah gagasan tentang Tartaria mulai muncul, bukan sebagai mitos, bukan sebagai legenda, tapi sebagai hipotesis. Sebuah nama untuk sesuatu yang tidak cocok dengan sejarah ofisial. Sebuah peradaban maju yang dibangun di atas prinsip harmoni dengan alam yang menciptakan struktur yang tahan lama, tangguh, dan efisien. Struktur yang tidak perlu diganti setiap 50 tahun. Struktur yang justru semakin kuat seiring waktu. Dan kemudian muncul bagian yang paling mengganggu. Banyak dari jembatan ini sedang dihancurkan hari ini. Bukan karena gagal, tapi karena tidak memenuhi standar modern. Mereka selamat dari banjir, gempa bumi dan perang, masih berdiri, masih berfungsi, tapi tetap dihancurkan untuk digantikan dengan versi modern yang kita tahu akan gagal lebih cepat. Mengapa? Jika tujuannya adalah kemajuan, ini tidak masuk akal. Tapi jika tujuannya adalah penghapusan bukti, maka semuanya mulai masuk akal. Karena jembatan-jembatan ini menceritakan kisah yang berbeda. Kisah di mana kita bukan puncak peradaban. Kita adalah yang datang setelahnya, pewaris dari sesuatu yang kita tidak mengerti sepenuhnya. Mungkin orang-orang yang tercatat dalam sejarah tidak membangun struktur-struktur ini. Mungkin mereka hanya mewarisinya, memeliharanya, mengganti namanya. Dan seiring waktu, sejarah ditulis ulang, disederhanakan, disesuaikan agar terasa nyaman. Jika sebuah jembatan medieval bertahan dari banjir yang menghancurkan jembatan modern, hanya ada 2 kemungkinan. Atau kita menjadi lebih buruk dalam teknik selama 600 tahun yang tidak masuk akal. Atau jembatan itu bukan benar-benar medieval, ia jauh lebih tua. Mungkin Tartaria bukanlah kerajaan yang hilang seperti dalam cerita klasik. Mungkin itu adalah nama untuk sisa-sisa terakhir dari sebuah peradaban yang memahami dunia dengan cara yang berbeda. Yang membangun untuk bertahan, yang melihat Nalam sebagai mitra, bukan musuh. Dan mungkin jembatan-jembatan ini adalah satu-satunya yang tersisa, diam, diabaikan, tapi masih berdiri. Mereka melintasi sungai, menahan beban, bertahan dari waktu, menunggu seseorang mengajukan pertanyaan yang tepat, menunggu seseorang melihat cukup dekat untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saya telah mengajukan pertanyaan itu, saya telah melihatnya, dan apa yang saya lihat
mengubah segalanya tentang apa yang saya pikir saya ketahui tentang sejarah, kemajuan, dan diri kita sendiri. Sekarang hanya ada satu pertanyaan lagi. Apakah Anda siap untuk melihatnya juga? Karena setelah Anda melihat polanya, Anda tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Jembatan-jembatan itu ingat, bahkan jika kita telah melupakan.